Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Abdul Hanan Jamaluddin, mahasiswa S1 Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu isim dan juga bagaimana ciri-cirinya isim. Dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga kata. Apa saja? Yang pertama ada yang namanya isim. Kemudian ada lagi yang namanya fi'il, ada namanya fi'il. Ada kemudian yang ketiga ada huruf. Nah, kali ini yang kita akan bahas adalah apa itu isim. Nah, sebelum kita lanjut ke yang lebih jauh, kita perlu memahami apa itu yang namanya isim. Isim, makna isim 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 Baik, pertama sebelum kita lanjut lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu yang namanya isim. Isim adalah huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin. Isim itu adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, au hayawanin, hewan, au nabatin, tumbuhan, au jamadin, benda, kemudian au makanin, tempat, atau kemudian au zamanin, waktu, kemudian au sifatin, kemudian sifat. Dari manusia, hewan, tumbuhan, benda, tempat, waktu, sifat, semua ini masuk ke dalam yang namanya isim. Apapun itu bendanya, ya, itu masuk ke dalam kategori isim. Ya, wa kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin. Kemudian apa sih ciri-ciri isimnya? Apa sih ciri-ciri daripada isim itu? Nah, kita perlu mempelajari, kita perlu tahu, kita perlu faham bagaimana ciri-ciri isim itu agar kita lebih mudah lagi dalam mempelajarinya, terlebih dalam mengingatnya. Ciri-cirinya, baik kita lanjutkan pada ciri-ciri isim itu sendiri, ya. Pertama, ciri-ciri isim itu ada ataupun diawali dengan ada huruf al. Contoh dari al ada al kitabu, ya. Kemudian
Kemudian ada misalkan ar-rajulu. Kemudian apa lagi? Seperti yang kita lakukan sehari-hari ada namanya as-shalah. Kemudian yang kedua, isim ciri-cirinya terdapat yang namanya tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin itu adalah huruf nun mati yang tidak dituliskan. Nah, jadi contohnya kitabun. Nah, di sini nih nun matinya bisa digunakan ataupun diganti dengan fathatain, kemudian kasratain, bisa. Kitabun, kemudian madrasatun, pendomahtain juga bisa. Madrasatun, kitabun, madrasatun. Kemudian ciri-ciri isim yang ketiga adalah diawali dengan huruf-huruf jar. Harful jar. Contohnya apa harful jar? Harful jar itu contohnya ada di sini, ada fi, ada ila, kemudian ada min, kemudian ada an, ya kan? Ada an. Nah, contohnya apa? Contoh kata yang diawali dengan harful jar. Contohnya nih, ada fi masjidin. Fi masjidin. Fi masjidin. Kemudian apa lagi? Bisa juga fil masjidi, ya, bisa juga fil masjidi. Fil masjidi. Nanti kalau sudah ada alif lam di depannya fil masjidi, kita hilangkan tanwinnya jadi fil masjidi. Contoh lain misalkan ilas suqi. Ilas suqi, pasar. Kemudian ada apa lagi? Ada an, seperti yang kita sering dengar di hadis-hadis biasanya ada diawali an Aisyah, kemudian ada an Abi Hurairah, ada juga misalkan an Umar. Nah, itu merupakan salah satu contoh daripada harful jar. Nah, makanya kalau kita baca hadis, kita baca Al-Quran, pasti di dalamnya semuanya mengandung yang namanya isim. Ya, tidak ada yang namanya Quran ataupun hadis yang di dalamnya tidak mengandung isim. Ya, itu mustahil. Ada contohnya sih. Contohnya an Aisyah. Nah, an Aisyati. Nah, yang perlu kita ingat bahwasanya setiap kata yang diawali oleh harful jar itu diakhiri dengan yang namanya kasrah. Fi masjidin, fil masjidi, kemudian ada lagi ila suqi, kemudian ada lagi an Aisyati. Ada satu lagi kita kasih contoh, misalkan di sini ada min. Minal masjidi, dari masjid. Minal masjidi.
sama semua. Apapun katanya, apapun, entah itu nama, entah itu tempat, entah itu waktu, kalaulah ada huruf jar di depannya, maka di belakangnya kita mesti kasrah. Nah, kalau al, kita tidak bisa menuliskannya di sini al-kitabun, tapi al-kitabu, ar-rajulu, as-salatu. Bedanya lagi dengan tanwin, karena di depannya tidak ada huruf al-nya, tidak ada alif lam, kita bisa menuliskan al-kitabu, madrasatun gitu. Tapi kalau sudah ada alif lam di depannya, hilang yang namanya tanwin, jadi tidak ada tanwinnya, jadi bukan kitabun tapi kitabu. Itulah perbedaan dari al tanwin. Yang pertama ada al, ada juga yang kedua tanwin. Cara membedakannya seperti tadi yang kita bahas, ada yang namanya diawali al tidak boleh tanwin, tetapi kalau yang tanwin karena di depannya tidak diawali dengan al, dia boleh tanwin. Kemudian harful jar, cara memahaminya bagaimana? Kalau di depannya sudah ada huruf jar, kemudian belakangnya kita harus kasih kasrah. Itu ciri-ciri isim yang ketiga. Kemudian ciri isim lainnya bagaimana? Kita hapus dulu. Tidak hanya 3 ciri-ciri isim, kita akan bahas ciri yang keempat. Ciri yang keempat, isim itu di dalamnya terdapat harfun nida ataupun panggilan. Harfun nida, panggilan, ya. Contoh daripada harfun nida bisa ya Muhammadu, ya Muhammadu. Kemudian ada lagi contoh ya rajulu, ya rajulu. Tidak boleh ya harfun nida ini belakangnya ya Muhammadun ataupun ya rajulun, tidak boleh, tapi ya Muhammadu. Nah, satu contoh lagi yang sering kita dengar setiap hari, ya, bahkan mungkin ketika kita sholat imam-imam sering membacakan itu. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Itu merupakan contoh daripada harfun nida. Kemudian ciri isim yang kelima, di dalamnya terdapat yang namanya idhafah. Ada idhafah. Apa itu idhafah? Idhafah itu gabungan antara dua kata atau lebih. Contoh, qalamu Ahmad, Ahmadin. Qalamu Ahmadin. Jadi ketika sudah di dalamnya ada idhofahnya, mudhafnya adalah qalamu, mudhaf ilaih Ahmadin. Jadi yang namanya mudhaf ilaih itu tidak boleh Ahmadun atau Ahmadan, tidak, tetapi dia mengikut pada mudhaf ilaih. Jadi qalamu Ahmadin. Contoh lain, dia kasrah, bahasa gampangnya mudhaf ilaih kasrah, ya. Qalamu Ahmadin. Kemudian bisa juga kalau yang namanya mudhaf itu tidak ada alif lam,
tidak ada alif lam dan juga tidak ada tanwin, tidak ada tanwin. Tapi kalau mudhaf ilaih dia bisa ada alif lam, ya, bisa ada alif lam, tetapi tidak bisa ada tanwin di dalamnya. Kita ambil contoh yang pakai alif lam. Contohnya di sini kitabut tafsiri. Kitabut tafsiri. Jadi tidak boleh yang namanya kitabut tafsirin, tidak. Karena sudah ada alif lam di sini. Kemudian jika kita mau ambil contoh lain, misalnya kitabul fikhi. Alhamdulillah mungkin segitu yang bisa kita pelajari, ataupun segitu yang bisa kita sama-sama fahami ciri-ciri dari isim dan apa makna dari isim itu sendiri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat yang berbicara ini, ya. Mudah-mudahan bisa terus dipelajari, bisa terus diaplikasikan, dan tentunya bisa terus ditingkatkan lagi pembendaharaan dari bahasa Arabnya, dari kosakatanya, kemudian dari juga ilmu-ilmu mengenai bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kita semua rahmat, taufik, dan juga ampunan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Abdul Hanan Jamaluddin, mahasiswa S1 Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.